Oke, setelah tadi kita memiliki klien ya, mungkin memiliki klien, kemudian kita sudah berhasil mengembangkan gamenya. Kalau sudah jadi, kita akan perlu berpromosi terhadap produk kita dalam hal ini game. Ya, maka kita akan mempelajari yang namanya pitch. Nah, tapi tadi di judul dikatakan bahwa desainer yang melakukan pitch. Ya, kenapa desainer sih? Nah, kalau kita ingin mendapatkan seseorang atau pihak untuk mendanai penerbitan atau mendistribusikan game yang kita buat, maka kita harus meyakinkan mereka bahwa game kita ini worth it. Ya, sepadan dengan berbagai macam risiko yang mungkin muncul. Nah, yang paling tahu hal ini tentunya adalah desainer, ya. Oleh karena itu, desainer juga lah yang harus melakukan pitching. Selain itu, yang paling tahu gamenya tentu saja desainer. Nah, kapankah kita harus melakukan pitching dan apakah semua orang pada tim kita itu bisa melakukan pitching? Ya, jawabannya tergantung situasi, tapi biasanya seperti ini sih. Ya, di waktu awal, waktu kita akan mengembangkan game yang baru, maka project manager atau leader itu perlu menawarkan ide kasarnya ke semua anggota tim dan mungkin beberapa partner yang potensial. Ya, jadi mungkin teman-teman sendiri, teman-teman Nubaya terutama mungkin sudah mengalami waktu membuat quest-nya untuk brainstorming, memunculkan ide tentang game apa yang mau dibuat, itu masing-masing anggota kelompok akan perlu menawarkan idenya ke anggota kelompok yang lain. Nah, itu sebetulnya teman-teman sudah melakukan pitching. Nah, kalau timnya sudah setuju dengan konsep awal, maka kita perlu menawarkan ke pihak yang lebih tinggi. Ya, kita bicara dalam sebuah game studio ya di sini ya. Mungkin kita perlu menawarkan ke manajemen atau ke pendana ya untuk membuat purwarupa dulu, prototyping. Setelah purwarupanya jadi, kita perlu menawarkan lagi ke penerbit atau ke urun dana crowdfunding di sini untuk bisa mendapatkan dana pengembangan. Ya, jadi pada tahapan-tahapan tertentu itu kita perlu melakukan namanya pitching. Nah, setelah itu, selama pengembangan, kalau ada perubahan yang cukup besar pada game yang kita kembangkan, itu perlu kita pitchkan ke semua orang yang terlibat. Ya, bisa ke anggota tim, ke publisher, ke pendana juga. Ya, mereka harus tahu. Nah, setelah gamenya jadi, ini perlu kita tawarkan tentu saja. Mungkin bisa ditawarkan ke reporter pada konferensi game atau ke media game. Ya, ke kotak game, kemudian Gamebrot, atau yang lain. Nah, untuk bisa menawarkan dengan sukses, itu kita tentunya perlu kekuatan. Ya, kekuatan yang seperti apa? Bukan kekuatan secara fisik, bukan kekuatan masalah uang, atau kekuatan mengendalikan orang, ya, tapi kita perlu kekuatan negosiasi. Ya, kemampuan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Nah, ini ada dua item yang perlu kita miliki ya, kemampuan mendapatkan dan mendapatkan apa yang kita inginkan tentu saja. Ya, jadi ada beberapa hierarki ide seperti ini, ya. Cuman ide biasa, ide normal, ya idenya usang juga nih sih. Maka mungkin harga ide tersebut adalah cuma seribuan rupiah. Kalau ada ide yang keren, penuh imajinasi, harganya mungkin 50 ribuan. Ya, idenya sangat keren, idenya itu keren sebetulnya dan disuarakan. Ya, jadi kadang-kadang ada ide yang tidak disuarakan kemana-mana, ya sudah, dia akan tetap di sana aja. Ya, nominalnya bisa tetap sama sih, ya nilainya mungkin tetap 50 ribuan. Nah, kalau ide yang keren ini sudah disuarakan dan ternyata bisa dipakai, maka nilainya berlipat ganda jadi 1 juta rupiah nih di sini. Nah, kalau ide yang kita paparkan itu bagus, bisa dipakai, kita memaparkannya pada waktu yang tepat, pada tempat yang tepat, dan menjualnya meyakinkan, maka ide kita ini bisa bernilai miliaran rupiah. Nah, oleh karena itu kita harus mengetahui tadi ya waktunya kapan yang pas, tempatnya kapan, dan
harus meyakinkan. Maka kita butuh membuat pitch yang baik. Gimana caranya? Kita lihat beberapa tips di sini ya. Yang pertama, ya, kita perlu pintu masuk. Nah, kenapa di sini dibilang backdoor? Ya, ini sudah jadi rahasia umum sih di dunia industri game. Ya, kita butuh kenalan pada pihak-pihak yang lebih besar ya, publisher misalkan. Kalau kita hanya sekedar email mereka, misalkan email ke EA, email ke Ubisoft, email ke Microsoft dan seterusnya, ya. Kami punya game seperti ini, bla bla bla, apakah bisa dijual di toko tempat Anda? Biasanya tidak akan dibaca, karena mereka sendiri pasti sudah memiliki ratusan atau bahkan ribuan email yang lain. Nah, tapi kalau kita punya koneksi ke dalam sana, biasanya lebih mudah. Ya. Nah, untuk mendapatkan koneksinya bagaimana caranya? Kita perlu menjalin koneksi dulu. Ya, cara yang paling umum untuk bisa menjalin koneksi di dunia game, industri game adalah melalui konferensi game, ya GDC misalkan. Ya, kalau di Indonesia berarti ya ada kebetulan kita sudah punya badannya sendiri ya di Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif ya. Dulu cuman industri kreatif aja, kemudian digabung sama pariwisata. Ya di Kemenparekraf itu juga sudah ada bagian industri kreatif dan game dimasukkan ke sana. Ya jadi kalau ada pameran dari Kemenparekraf terkait industri kreatif, nah kita perlu ikut ke sana. Ya bisa juga dengan mengikuti asosiasi game. Kita punya sudah, ya kan? Kalau teman-teman masih ingat ada AGI, Asosiasi Game Indonesia, silakan join sebagai member di sana. Kemudian bisa juga ikut ke grup game ya, Game Dev ID kemarin. Lalu yang kedua, tunjukkan bahwa kita serius. Ya, tunjukkan bahwa game yang akan dibuat itu akan menyenangkan dan menghasilkan. Nah, untuk bisa menghasilkan pitch yang seperti ini, jangan sekedar pakai sketsa atau deskripsi. Kalau bisa sudah buatkan prototipe ya. Purwarupanya bisa dimainkan. Kemudian dokumen pendukung bisa tetap ada, ya tapi jangan hanya memberikan dokumen aja, pasti tidak dibaca. Akan lebih baik kalau ada prototipe tadi. Ya, kemudian presentasinya juga harus meyakinkan. Ya, maka presentasi ini adalah hal yang penting. Kita perlu belajar beberapa teknik presentasi yang baik. Ya, itu tidak akan di-cover pada topik kali ini. Teman-teman bisa cari sendiri, sudah banyak sekali yang mengajarkan bagaimana caranya membuat presentasi yang menarik. Ya. Kemudian be organized. Ya, rencanakan pitch-nya dengan sebaik-baiknya. Kalau misalkan kita harus melakukan pitching ke kantor mereka, maka pastikan semua alat itu berjalan dengan baik ya. Mulai dari laptop kita, mulai dari internetnya mungkin kalau butuh, kemudian prototipe dari game kita itu harus berjalan dengan baik. Ya. Bawa cadangan kalau perlu. Ya, laptopnya jangan bawa satu, bawa dua atau bahkan tiga. Ya. Kalau perlu kertas presentasi, pastikan sudah tersusun dengan rapi. Ya. PowerPoint-nya mungkin bisa di-print ya dan pastikan print-printnya urut sudah diklip, sudah dijepret ya dengan rapi, dibagikan ke semua orang yang ada di ruangan tersebut. Kalau kita tidak tahu jumlahnya, bawa yang agak banyak sedikit, tidak masalah. Ya. Kalau diperbolehkan, datanglah lebih dulu untuk ngetes segala macamnya ya terkait komputer, kemudian kabelnya ke proyektor, ya. Dan kadang-kadang kita mungkin perlu bawa kabel sendiri karena ada kemungkinan bahwa kabelnya ke proyektor itu tidak sesuai, ya. Colokannya tidak sama. Misalkan proyektornya di tempat sana kebetulan sudah canggih, tapi laptop kita ternyata tidak punya kabel yang canggih tersebut, ya. Misalkan di sana sudah HDMI, laptop kita masih VGA biasa atau DVI, ya. Nah, itu persiapkan sebaik-baiknya.
Kemudian be passionate, ya kita harus punya passion yang membara pada saat presentasi, ya. Supaya orang itu bisa bergairah terhadap game kita, maka kita sendiri yang harus bergairah pada game yang kita buat. Ya, jangan dipaksa dan jangan dipalsukan. Ya, pasti kelihatan nanti. Selama kita sudah semangat pada game yang kita buat sendiri ini, maka nanti akan tercermin sendiri waktu presentasi dan bisa jadi akan nular ke peserta presentasi yang lain. Ya, gairah ini sangat penting untuk bisa meyakinkan calon investor bahwa mereka layak mempercayai kita. Ya, dan mereka akan percaya kita bisa menghasilkan game yang berkualitas. Tidak peduli biayanya. Nah, itu penting. Ya, tips berikutnya, assume their point of view. Ya, kita harus mempertimbangkan sudut pandangnya dari mereka sendiri. Ya, skenario yang terbaik adalah calon klien kita itu suka penawaran game kita. Tapi bukan berarti penawaran tersebut pasti goal menjadi sebuah kesepakatan. Ya, kadang-kadang yang kita temui itu adalah bawahannya saja, dia masih harus nge-pitch lagi ke atas ya. Harus menawarkan gamenya ke kolega atau ke supervisor. Nah, maka di sini jangan benar-benar memaksa. Ya, kalau gamenya itu ternyata memang nggak cocok untuk kliennya setelah kita berdiskusi bersama dengan klien, ya sudah jangan dipaksakan. Ya. Nah, jelaskan sederhana mungkin, jangan menggunakan jargon-jargon aneh, belum tentu orangnya ngerti. Ya, belum tentu orang ini benar-benar orang yang berkecimpung di dunia game, bisa jadi cuman orang marketing. Ya, kadang-kadang nggak cocok ini. Dan jangan berbelit-belit juga. Klien ini mungkin sekali sudah pernah melihat presentasi yang sama, promosi yang mirip, dan bisa jadi waktunya dia sangat terbatas ya. Oke, saya cuma punya 10 menit nih. Ya, tolong mulai presentasinya sekarang sesingkat mungkin. Nah, tapi kalau misalkan akhirnya mereka setuju, oke, gamenya ini kelihatannya menarik, aku akan tawarkan dulu ke atasan ya. Nah, untuk mempermudah dia bisa menawarkan gamenya kita ke pihak lain, misalkan ke atasannya, bisa dengan beberapa cara ini. Ya, yang pertama kita mulai dulu dengan menyatakan platform, target market, sama genre dari game kita. Ya, kasih tahu di awal dulu. Oke, game kami ini adalah game untuk PC. Ya, kami menargetkan anak-anak usia 10 sampai 12 ya dan genrenya adalah casual, misalkan seperti itu. Ya, kasih tahu dulu di awal. Jangan di tengah-tengah atau bahkan nggak ngasih tahu sama sekali. Ya, kalau tidak ada informasi tersebut, mereka akan sibuk sendiri mengira-ngira ini nanti gamenya kira-kira bisa buat PC atau mungkin buat Nintendo Switch ya atau untuk PlayStation ya. Terus apakah bisa dijual untuk semua atau hanya yang dewasa saja dan seterusnya. Nanti dia akan sibuk mikir itu sendiri, malah nggak mendengarkan presentasi kita. Ya, jadi mulai dengan platform, target market, genre. Ya, kemudian jangan mulai dengan cerita dulu. Ya, sebisa mungkin eh, ceritakan game kita ini ngapain. Ya, bukan dari sisi cerita dulu. Ya, kenapa? Karena banyak game jelek itu ceritanya bagus. Dan sebaliknya banyak game yang bagus tapi ceritanya standar. Ya, klise bahkan. Ya, mulai saja dengan game ini kira-kira akan memenuhi fantasi pemain yang seperti gimana. Ya, mungkin gamenya ini science fiction. Ya, tapi science fictionnya ini kita berfungsi sebagai alien yang dunianya, tempat tinggalnya itu diinvasi oleh manusia. Waduh, loh kok kebalik ya? Biasanya ceritanya kan manusia diinvasi sama alien. Ini kok alien diinvasi oleh manusia. Nah, mungkin, nah baru dari situ dia bisa tertarik. Kemudian, buatlah rangkuman dengan satu kalimat yang sederhana. Ya, kalimat sederhana ini kalau bisa merangkum game kita dengan tepat, maka bisa memberikan konsep awal tentang game kita dan mempermudah orang-orang ini menjelaskan ke orang lain. Karena cuma satu kalimat pendek, mudah dipahami, mudah dihafalkan. Ya, berikutnya tunjukkan. Ya, purwarupa ini makanya penting. Ya, terutama untuk pitching itu sebisa mungkin ada prototype. Ya, kalau
memungkinkan buatkan video yang menonjolkan hal-hal terbaik dari prototipenya, ya tapi prototipenya harus tetap ada ya. Kalau misalkan worst case ini baru berupa konsep, ya sehingga prototipenya sendiri belum ada, maka buatlah sebuah media yang bisa menunjukkan kira-kira gamenya ini akan dimainkan seperti apa. Ya, bisa pakai slideshow. Nah, berikutnya permudahlah mereka untuk bisa melakukan penawaran. Ya, berikan material yang mudah dipakai tanpa perlu kehadiran kita untuk menjelaskan. Ya, misalkan gambar-gambar yang penting, screenshot, video, PowerPoint yang sederhana, bahkan prototipenya sendiri. Tapi kalau prototipe agak bahaya sih kalau orangnya itu tidak benar-benar paham ya caranya main dan mungkin prototipe itu kan masih tidak sempurna ya. Kalau dia tidak paham caranya menyembunyikan bug yang ada di sana, ketika dia presentasi ke atasannya, ya dengan menggunakan prototipe, terus, loh ternyata ada errornya gini, maka nilai kita berkurang secara drastis. Ya, jadi untuk prototipe hati-hati sedikit ya. Oke, nah kita lanjutkan tips untuk membuat pitch yang sukses ya. Desainlah pitch-nya. Ya, jangan polosan PowerPoint standar yang putih itu jangan, ya. Pakai theme-nya PowerPoint yang standar sebaiknya juga jangan sih. Kalau bisa PowerPoint-nya itu dibuat temanya sesuai dengan game yang kita buat. Ya, itu akan lebih menarik. Ya. Nah, ini nanti berlaku untuk teman-teman Ubaya ya yang nanti eh, pekan depan ya pekan depan harus mempresentasikan hasil gamenya. Saya akan menilai dari sisi pitch ya, sehingga silakan diterapkan beberapa tips ini untuk membuat pitch yang menarik bagi saya ya. Misalkan PowerPoint-nya berarti jangan sederhana, jangan polosan. Ya, sebisa mungkin jangan juga pakai theme yang standar, oke? Okay? Know all the details, siapkan fakta sebanyak mungkin waktu presentasi. Ya, minimal kita tahu persis tentang desain. Nah, wong yang kita yang bikin masa ada tahu desainnya sih? Ya, kemudian penjadwalan, lalu keuangan, dan faktor-faktor risiko yang mungkin muncul ketika mengembangkan game kita. Ya, itu harus diketahui terlebih dahulu. Tips berikutnya adalah exude confidence. Ya, kita harus percaya diri waktu presentasi. Ya, biasanya waktu presentasi ini ada kecenderungan grogi, mungkin jarang presentasi atau memang dari sananya jarang berhadapan dengan orang lain sehingga waktu mau presentasi grogi. Ya, bahkan orang yang sudah berpengalaman pun kadang-kadang bisa grogi juga. Ya, tapi keyakinan diri, percaya diri ini harus dilatih, harus dipupuk sebesar mungkin. Ya, nah, waktu presentasi, kalau secara fisik jangan gemetar tangannya, kecenderungannya kalau gugup gemetar, atau mungkin keringat dingin, jangan. Ya, nyantai aja, jangan terlalu banyak. Nah, saya barusan ngomong, kalau terlalu banyak itu akan menyebabkan bahwa ini kayaknya tidak menguasai nih, ya. Sebisa mungkin hindari itu. Atau diam terlalu lama, mikir. Ya, mikir boleh sih, tapi jangan kelamaan. Ya, kalau terlalu lama, ya itulah tadi anggapannya, waduh ini yang presentasi ini ternyata tidak menguasai materinya sendiri. Ya, bahaya itu. Jawab dengan pasti, tapi harus ada bukti. Ya, pasti itu lebih meyakinkan daripada ya, apalagi mungkin. Dan tentu saja lebih meyakinkan daripada tidak. Nah, tergantung pertanyaannya sih ya. Tapi kalau pertanyaannya positif, ya apakah kamu kira-kira bisa melakukan ini? Ya, pasti. Tapi pastinya juga tidak boleh bohong ya. Pastinya kita harus menunjukkan, oke, misalkan pertanyaannya gini, ya apakah game ini nanti bisa dibuat untuk VR? Ya, jawab dengan sejujur-jujurnya. Ya, kalau memang bisa, ya kami bisa. Kami punya alatnya, VR-nya, kemudian ada satu orang yang memang ahli di bidang VR atau bahkan sedang mempelajari VR, ya, terus punya beberapa yang ditunjukkan, project-project lainnya bisa dibawa juga, ya.
kalau memang diperlukan. Nah, itu harus dipersiapkan juga sedini mungkin ya, dan lain-lain. Lalu kalau jabat tangan, latihlah jabat tangannya supaya mantap. Ya, sekalipun pitch-nya oke, kalau jabat tangannya lemes, ya meragukan juga nanti. Oke, tips yang lain cukup banyak ya. Fleksibel. Ya, hadapi perubahan yang mendadak itu dengan se-fleksibel mungkin ya, dengan pasti. Misalkan, kita sudah menyiapkan presentasi sepanjang 1 jam, tapi kemudian orangnya, mohon maaf ya, saya mendadak ada rapat nih, sehingga saya cuma sempat 20 menit. Ya, tolong dipresentasikan dalam 20 menit aja ya. Nah, dari 1 jam itu kita harus pandai-pandai ngambil mana yang penting, sehingga selesai dalam 20 menit. Nah, ini ada sebuah kisah dari seseorang namanya Richard Garfield. Ya, dia melakukan pitch mendetail untuk sebuah board game namanya Robo Rally. Tapi di akhir presentasinya, publisher ini bilang, gamenya oke sih, cuman terlalu besar skopnya. Ya, jadi apakah ada yang lebih kecil dari itu ya, dan lebih portable sehingga bisa dibawa-bawa dengan mudah kemana-mana? Ya. Nah, si Richard Garfield-nya ini pengen banget gamenya dirilis. Ya, tapi daripada dia bilang, oh sorry, nggak ada game yang ini gamenya Robo Rally ini memang sebesar ini sih. Ya, dia nggak ngomong gitu. Tapi akhirnya dia meresponnya, oh ya ada gamenya yang lebih kecil, ada yang portable, tapi masih dikerjakan. Apa kira-kira kita bisa janjian lagi untuk nunjukkan yang game yang kecil ini? Nah, itu berarti dia fleksibel, tidak ngomong, oh enggak ada. Saya kepingin board game Robo Rally ini dirilis ya padanya seperti ini visi saya. Ya jangan seperti itu. Dengan fleksibel, maka di sini hasilnya adalah pitch keduanya dengan menggunakan game yang diminta tadi lebih kecil dan portable, itu akhirnya dia pitching lagi dan ternyata sukses, akhirnya gamenya rilis. Game ini adalah Magic the Gathering. Ya bayangkan kalau Richard Garfield-nya ini menurutin egonya. Aku enggak punya, pokoknya Robo Rally ini yang saya punya. Ya, bisa jadi Magic the Gathering enggak akan pernah rilis. Ya. Jadi fleksibel. Berikutnya latihan, latihan dan latihan. Ya, ini sering diucapkan di mana-mana sih. Presentasi harus latihan. Semakin sering kita latihan, semakin lancar nantinya. Ya, waktu kita berbicara karena kita sudah tahu apa saja yang perlu dibicarakan. Ya, kalau salah ya berarti bagian itu bisa dibuang dan mungkin bisa ditambahkan hal-hal yang lain. Ya, itu perlu latihan memang. Nah, ini yang penting nanti teman-teman Ubaya perlu mempertimbangkan ini ya. Waktu presentasi itu jangan sambil sekaligus main game. Itu sangat memecah konsentrasi kita. Ya, sambil main, sambil bicara, itu tidak semua orang bisa. Jadi, alangkah baiknya kalau nanti yang main game, yang mendemokan gamenya itu satu orang, yang menjelaskan dan menjawab pertanyaan itu orang yang lain. Nah, maka dari itu, teman-teman diharapkan paham betul dengan game yang dibikin. Ya, walaupun mungkin itu bukan tugasnya sebagai desainer, tapi tetap harus tahu ya. Nah, itu akan dipertimbangkan nanti waktu presentasi. Oke, tips berikutnya, get them to own it. Ya, supaya bisa membuat pihak yang ditawari itu merasa memiliki game, ya gunakan bantuan orang dalam tadi ya, yang tips yang pertama. Yang sudah menerima tawaran dan mau membantu, atau supaya si calon kliennya ini merasa juga memiliki game kita, maka ide-idenya dari dia itu bisa dimasukkan. Ya. Nah, yang terakhir, kalau sudah melakukan pitching, kita harus melakukan follow up, tapi hati-hati untuk follow up. Ya, ini jangan buru-buru. Berikan waktu beberapa hari untuk follow up secara halus. Ya, jangan terlalu sering melakukan follow up. Misalkan tiap sehari sekali itu jangan. Ya, kemudian sehari setelah follow up langsung email atau bahkan langsung telepon ke orangnya. Gimana? Sudah ada hasilnya belum? Ya, itu nanti malah dianggap annoying kita. Ya, malah jadinya, sudahlah nggak jadi kalau gitu. Nah, repot. Ya, sehingga kita
harus pintar-pintar kapan melakukan follow up, tidak terlalu sering, tapi tetap rutin sampai akhirnya dapat jawaban, yes atau no. Ya kalau jawabannya ngambang, ya tawarkan apa yang kira-kira bisa kami lakukan untuk meyakinkan Anda, meyakinkan perusahaan Anda. Mungkin kita perlu ketemu lagi, ada perkembangan nih dari kami, ya mungkin bisa Anda lihat dulu untuk mempertimbangkan lagi. Nah, itu kalau jawabannya mungkin. Kalau iya dan tidak, ya sudah. Ya, kalau iya, ya lanjutkan dengan apa yang mereka inginkan. Kalau tidak, ya sudah, bilang aja, oke, terima kasih sudah sempat menerima pitching kami. Ya, gitu aja. Oke, tadi itu kita sudah melihat berbagai tips untuk melakukan pitching ke calon klien kita. Ya, bagaimana dengan platform urun dana, Kickstarter misalkan? Ya, crowdfunding ini bisa menjadi alternatif untuk sumber dana, tapi sayangnya untuk game digital itu banyak yang gagal. Ya, kenapa? Mari kita lihat. Untuk urun dana alias crowdfunding itu ternyata banyak yang harus dikerjakan. Dimulai dari bikin halamannya sendiri, halamannya Kickstarter atau Indiegogo. Ya, kemudian membuatkan video untuk pitch-nya sendiri. Ya, sebetulnya untuk crowdfunding ini kita melakukan pitch tapi tidak secara langsung. Dan pitch-nya ini dilakukan langsung ke banyak orang sekaligus. Ya, kalau ilustrasi yang tadi kita presentasi itu berarti kita melakukan pitch ke satu pihak saja dalam sekali waktu. Kalau crowdfunding kita langsung menyebar pitch kita ke khalayak umum. Ya, jadi harus ada video pitch-nya, terus ada ada promosi besar-besaran selama periode kampanye, kemudian nanti harus memenuhi janji-janji kampanye, entah merchandise, ekstra DLC, apalagi ya, hal-hal fisik lain, ya merchandise tadi ya, dan seterusnya. Ya, pekerjaannya banyak sekali untuk crowdfunding. Kemudian untuk crowdfunding ini sebetulnya adalah sebuah sistem pre-order ya. Jadi urun dana ini bukan investasi dan bukan amal. Ya jarang sekali ada orang yang benar-benar, wah ya ini menarik nih ya sudahlah aku kasih dana sedikit. Ya. Biasanya orang-orang mendanai Kickstarter itu karena dia mau mendapatkan sesuatu. Ya pre-order jadinya. Orang yang rela mendanai sebuah campaign, ya kampanye, misalkan di Kickstarter, itu biasanya yang benar-benar tertarik pada produknya. Atau bisa mendapatkan duluan sebelum orang lain. Ya, bisa mendapatkan banyak dengan harga yang bersahabat. Bisa mendapatkan sesuatu yang eksklusif hanya pada kampanye ini saja. Biasanya ada seperti itu, Kickstarter eksklusif. Ya. Nah, urun dana ini biasanya hanya cocok untuk sesuatu yang berwujud fisik, sehingga inilah sebabnya kenapa board game itu banyak yang sukses di Kickstarter, tapi kalau digital game ini sedikit sekali. Ya, untuk game digital yang sukses di Kickstarter paling cuman Bloodstained. Kemudian Undertale yang judulnya besar-besar. Ya, yang lain terutama developernya indie biasanya nggak terlalu sukses untuk bisa mendapatkan dana melalui crowdfunding. Ya, walaupun kalau teman-teman ingat di beberapa materi awal dulu, ya beberapa developer Indonesia itu berhasil mendapatkan dana melalui crowdfunding. Ya, tapi tidak semua. Seringnya gagal ya. Jadi hati-hati sedikit kalau memutuskan untuk mendapatkan dana melalui platform urun dana ya. Nah, biasanya juga untuk game digital yang harganya cukup tinggi itu baru bisa dimasukkan ke crowdfunding ya. Kalau gamenya nanti dijual hanya 10 atau $5, biasanya tidak worth it untuk dimasukkan ke crowdfunding. Oke, pertimbangan yang ketiga adalah ask for as little as possible. Ya, jangan memasang target kampanye terlalu tinggi. Ya, di Kickstarter, Indiegogo, dan berbagai sistem urun dana lain, kalau targetnya itu ternyata tidak tercapai, maka kampanye kita dinyatakan gagal, dan kita malah tidak dapat apa-apa. Ya, tapi kalau kampanye sukses, biasanya akan melebihi target dengan sendirinya. Ya, jadi buatlah targetnya itu
sekecil mungkin, tapi ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalkan gamenya meledak, ya banyak yang merasa suka dengan konsep game kita, ini bisa jadi bahan promosi juga. Ya, game yang memenuhi 1001% dari target Kickstarter itu akan terdengar fantastis banget dibandingkan dengan game yang hanya dibilang oke, 100% funded. Ya sudah gitu aja kan. Tapi kalau tulisannya 1000% funded atau funded in 24 hours, nah itu jadi promosi sendiri. Ya, dan biasanya akan menimbulkan kesan, waduh gamenya ini berarti banyak yang suka. Kayaknya bakal sukses. Ya, cuman hati-hati sedikit ya, kadang di tengah-tengah bisa terjadi flop. Tapi biasanya seperti itu sih. Ya, bisa dipakai bahan promosi. Shorter is better, ya. Durasi kampanye pada Kickstarter dan platform urun dana lain itu jangan lama-lama. Ya, bukan berarti kalau kita mengadakan kampanye semakin lama, maka uang kita semakin banyak. Sayangnya enggak. Ya, ingatlah prinsip dari sebuah perumpamaan di bahasa Indonesia ya, perumpamaan kita hangat-hangat tahi ayam. Ya, semakin lama sesuatu yang hot itu diedarkan, maka semakin turun hype-nya nanti, semakin dingin. Ya, sesuatu yang hangat itu kalau dibiarkan gitu aja lama-lama kan dingin sendiri, ya kan? Nah, jadi kampanye sebuah urun dana itu biasanya hanya hot di pekan pertama ketika orang-orang baru tahu ya dan lagi semangat-semangatnya membicarakan ada game baru nih. Kira-kira begini gini gini kayaknya menarik loh. Ayo kita crowdfund. Ya kita pledge istilahnya kalau di Kickstarter. Dan pekan terakhir, ya saat orang-orang yang tadinya galau itu akhirnya memutuskan entah beli atau bukan beli ya, entah akhirnya memberikan dana atau enggak. Nah, orang-orang yang galau ini biasanya harus kita buat supaya godaannya ini lebih besar sehingga mereka kalah dan akhirnya mau memberikan dana untuk kita. Ya, jadi kecenderungannya seperti itu. Ada orang yang akan memberikan dana di awal, tapi orang-orang yang galau ini akan nunggu sampai sekitar seminggu atau beberapa hari sebelum kampanyenya berakhir. Ya, kenapa? Karena biasanya dalam durasi kampanye ini akan ada unlockable. Kalau di Kickstarter namanya stretch goal. Ya, stretch goal ini biasanya ada bonus-bonusnya tertentu, misalkan kalau stretch goal 10.000 US, ya misalkan kita minta dananya 50.000 ya, sorry 5.000 aja deh yang gampang. Targetnya 5.000 US. Kalau dananya yang terkumpul 7.500, semua akan dapat soundtrack secara gratis. Mungkin tidak terlalu menarik ya 7.500. 10.000, semua yang mendanai akan dapat misalnya satu karakter eksklusif ya, unlock karakter eksklusif. Oh, tapi kalau karakter eksklusif ini susah sih biasanya kalau di game digital ya, karena nanti ujung-ujungnya didistribusikan, maka ya karakter ini hanya terbuka kalau berhasil mengumpulkan dana 10.000. Ya, jadi bukan benar-benar Kickstarter eksklusif. Ya, yang Kickstarter eksklusif mungkin bisa dari jenis-jenis pledge-nya itu. Jadi kadang-kadang ada beberapa pledge. Mungkin selain ini akan saya tunjukkan contoh salah satu Kickstarter saja supaya teman-teman bisa punya bayangan. Ya, jadi periode kampanye itu sebaiknya pendek aja, mungkin 1 minggu aja cukup. Ya, dan berikutnya reward-nya sebisa mungkin sederhana. Ya, ingatlah bahwa crowdfunding ini cuma sistem pre-order, jadi jangan terlalu banyak hadiahnya, nanti malah repot sendiri. Karena kita berarti harus memenuhi hadiah-hadiah tersebut. Show, don't tell. Ya, tunjukkan game kita. Bikin video, tapi jangan panjang-panjang, jangan terlalu pendek. Jangan kebanyakan spoiler. Ya, buatlah mereka penasaran. Lalu hustle. Ya, hustle ini mengarahkan crowd-nya ini supaya maju bareng-bareng, kurang lebih seperti itu. Ya, lakukan apapun untuk menyebarkan kampanye, sebarkan ke medsos misalkan, beri update, ya bisa dilakukan di platform crowdfunding-nya sendiri atau di medsos yang lain.
Ya, buat tujuan kecil-kecil misalkan, oke, ini dana yang terkumpul sudah 10% nih. Yuk kita naikkan sehingga jadi 20%. Ya. Nah, di sini penting sekali penggunaan bahasa ya, tata bahasa. Kalau di bahasa Inggris enak sih karena we itu artinya sebetulnya artinya dua. Di bahasa kita ada kami, ada kita. Ya, tanpa kita sadari, kami dan kita ini artinya beda. Ya, kalau kami ini artinya orang yang diajak bicara itu tidak ikut. Tapi kalau kita itu berarti orang yang diajak bicara itu ikut dalam sebuah kesatuan ini, we-nya ini. Ya, jadi hati-hati untuk penggunaan tata bahasa. Kalau kita pakai bahasa Indonesia, pakailah kita, jangan kami. Ya, kalau kami itu kelihatannya egois banget. Tapi kalau kita berarti kita melibatkan orang lain. Ya, sehingga mereka akan merasa mereka juga memiliki kampanye tersebut. Nah, stretch goal ini tadi yang saya ceritakan ya, ini adalah bonus kalau kampanye mencapai dana tertentu. Ya, saya tunjukkan langsung aja ya ke Kickstarter. Contoh sebuah urun dana, sebuah contoh project ya. Saya akan tunjukkan aja project yang sudah saya back, misalkan. Nah, bisa terlihat di sini yang saya back ini kebanyakan adalah board game, tapi di sini ada satu sendiri digital game yang saya merasa cukup oke. Ya, dia memutuskan urun dana lewat Kickstarter. Ini dari Sabotage Studio yang bikin Messenger. Nah, jadi bentuknya seperti ini untuk urun dana di Kickstarter misalnya ya. Dia dapat dananya, ini Kanada dolar kayaknya, CAS, Kanada dolar 16 sekian, 25% itu adalah, sayangnya di sini tidak kelihatan targetnya berapa. Ya, di mana ya? Ya, tidak kelihatan sudah. Oh, di sini, di sini. Ya, dia ngepledge-nya hanya 133.000 Kanada dolar, goal-nya, tapi tercapainya adalah 1,6. Ya, ini sekitar 10 kali ya, 1000% lebih jadinya. Nah, ini jadi promosi sendiri. Nah, kemudian stretch goal itu adalah yang seperti ini. Ya, jadi kita akan membuat beberapa kondisi. Kalau kondisinya terpenuhi, maka semua yang ngeback itu akan dapat bonus. Misalkan, kalau yang begitu crowdfunded saja, ya ini standar sih. Nah, mulai dari dana di atas 133 CAD, itu namanya stretch goal sudah. Ya, jadi kalau 217 KCAD yang terkumpul, maka kalian semua dapat single player plus sama ada bonus dungeon. 350.000 K kebuka in-game cinematic. Ya, 375.000 K behind the scene. Dan seterusnya sampai 750 K. Oh, ini ada free DLC, nah, lumayan nih ya. Dan seterusnya. Ya, kemudian di sini ada sebuah, ini belum show your game ya, belum sampai sana. Nah, show-nya di sini ini tapi kayaknya, oh, sayangnya sudah hilang, sudah habis. Ya, promonya harusnya sudah, memang ini sudah berakhir sih, sehingga videonya di sini sudah tidak ada lagi. Ya, tapi nanti teman-teman coba aja cari campaign di Kickstarter. Biasanya mereka akan punya satu hal yang sama. Ya, di awal ada videonya dulu, ya, memenuhi show don't tell ya, terus ada stretch goal. Stretch goal ini biasanya agak bawah, tapi tadi dia taruh di atas. Ya, lalu ini menceritakan panjang sekali tentang gamenya kira-kira bagaimana. Nah, di sini untungnya ada GIF-nya. Ya, ini berarti sudah show ya. Tidak sekedar tell, tapi juga show. Ya, screenshot video kalau bisa, ini GIF masih oke. Dan lain-lain. Ya, jadi itu tadi ya, show dan tidak sekedar tell gitu aja. Nah, biasanya halamannya kan panjang seperti ini memang.
untuk sebuah campaign-nya Kickstarter. Nah, ini tadi ya, sesuai dengan tipsnya Pitch, ada platformnya. Ya, dia jelaskan kira-kira selesainya tahun 2022, lalu untuk PC sama konsol dan seterusnya. Terus ini memperkenalkan timnya dan lain-lain, ini untuk meyakinkan, ya, dan seterusnya. Seperti itu. Contohnya untuk sebuah kampanye Kickstarter, ya. Oke. Yang terakhir, Be Famous ini sebisa mungkin kita harus terkenal dulu, ya, punya follower. Kalau belum punya, berarti kita harus benar-benar istimewa atau tujuan urun dananya itu cukup kecil supaya supaya dana yang kita inginkan itu bisa tercapai. Nah, banyak ya ternyata yang perlu dipertimbangkan kalau harus melakukan yang namanya urun dana atau crowdfunding. Tapi ini bisa jadi solusi bagi teman-teman yang membutuhkan dana untuk pengembangan gamenya. Oke, di bagian terakhir kita akan membicarakan tentang profit alias keuntungan. Ya, tentu saja kita sebagai desainer dan klien itu ingin mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya? Kita akan pelajari bersama pada video berikutnya. Jadi jangan kemana-mana dulu.